pembahasan soal pada buku 2B4 yaitu soal perencanaan tebal perkerasan metode Bina Marga 2002. Yang diketahui yang pertama adalah data jalan dan waktu. Untuk fungsi jalannya yaitu jalan kolektor, tipe jalannya yaitu 2 lajur 2 arah. Tahun perencanaannya yaitu 2020. Tahun jalan dibuka yaitu 2023. Untuk umur rencana atau UR-nya yaitu 20 tahun. Untuk pertumbuhan lalu lintas yaitu sebesar 5% per tahun. Untuk faktor distribusi arah atau DD yaitu 50%. Lalu ada data material. Untuk lapis permukaannya yaitu aspal beton dengan EAC yaitu 450.000 PSI. Lalu ada lapis beton dengan lapis pondasi atas dengan granular base atau EBS yaitu sebesar 30.000 PSI. Lalu ada lapis pondasi bawah atau granular sub base atau ESB yaitu sebesar 11.000 PSI. Dan CBR tanah dasar atau subgrade yaitu 6%. Lalu diketahui data materialnya juga yaitu reliabilitas atau R sebesar 95%. Lalu ada IPT yaitu 2. Lalu ada standar deviasi atau ISO yaitu 0,45. Lalu ada koefisien drainase atau M2 dan M3 yaitu sebesar 1,4. Dan ini ada juga data lalu lintas tahun 2020 seperti pada tabel. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu data parameter. Untuk reliabilitas atau R sama dengan 95% itu merupakan tingkat keandalan desain. Lalu ada standar normal deviate atau ZR itu didapat dari tabel ZR ini. Untuk 95 R-nya itu ZR-nya adalah min 1,645. Lalu untuk IPO yaitu asumsi aspal beton dengan ketidakrataan kurang dari sama dengan 1 meter per kilometer itu berdasarkan tabel IPO. Lalu untuk IPT itu berdasarkan tabel IPT yang dimana untuk klasifikasi jalan kolektor itu IPT-nya lah 2. Lalu ada delta PSI yang dimana IPO kurang IPT yang dimana 4 kurang 2 yaitu 2. Lalu M2 dan M3. Lalu ada koefisien drainase M2 M3 itu berdasarkan tabel koefisien drainase yang ini. Jadi kualitas drainasenya untuk 1,4 sampai 1,3 itu tergolong baik sekali. Lalu ada faktor distribusi lajur itu 100% atau 1 karena 2 lajur 2 arah masing-masing arah 1 lajur. Setelah itu ini untuk grafik dari A1, A2 dan A3 yang dimana A1 itu merupakan koefisien kekuatan relatif lapis permukaan aspal beton, A2 yaitu koefisien kekuatan relatif pondasi atas granular, dan A3 itu koefisien kekuatan relatif pondasi bawah granular. Lalu untuk MR tanah itu adalah CBR kali 1500 yaitu 9000 PSI. Lalu ada lapis permukaannya A1, A2, A3 seperti pada grafik. Setelah itu kita menghitung faktor ekivalen masing-masing kendaraan. Jadi konsep rumus yang digunakan itu adalah beban kendaraan dalam ton dikonversi menjadi satuan kilonewton dengan asumsi 1 ton itu adalah 10 kilonewton. Jadi untuk konsep perhitungannya adalah kendaraan ringan 2 ton yang dimana sumbunya dibagi menjadi 2 yaitu 1 ton plus 1 ton. Untuk sumbu depan 1 ton dan sumbu belakang 1 ton. 1 ton itu sama dengan jika pada tabel yaitu 0,0002. Begitu pula dengan kendaraan berikutnya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus angka ekivalen roda tunggal.
yang dimana untuk sumbu satu yang pertama itu adalah karena 1 ton itu adalah 10 kilonewton, maka kita masukkan 10 kilonewton per 53 kilonewton pangkat 4 ditambah 1 ton yang dikonversi di dalam tabel ini ditambah 0,002. Jadi didapatkan untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu 0,00015. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan berikutnya. Setelah itu kita menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahun. Jadi diketahui LHR 2020 yaitu data volume lalu lintas awal. Lalu LHR 2023 volume lalu lintas diproyeksikan ke tahun buka selisih 3 tahun dari 2020 menggunakan rumus bunga majemuk. Jadi rumusnya adalah LHR 2023 sama dengan LHR 2020 dikali 1 tambah G pangkat 3. Dimana lalu ada E-total. E-total itu adalah angka ekuivalen total untuk masing-masing jenis kendaraan. Rumusnya adalah penjumlahan dari angka ekuivalen sumbu depan dan sumbu belakang yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya, pada tahap yang ini. Lalu yang keempat, W18 itu didapatkan dari rumus ini, yang dimana DD itu adalah faktor distribusi arah, DL itu faktor distribusi lajur. Untuk W topi 18 ini beban gandar standar kumulatif untuk 2 arah. Sedangkan W18 ini adalah beban gandar kumulatif. Jadi selama 1 tahun itu dikali 365. Jadi lalu lintas pada lajur rencana atau W18 itu adalah 196.511 SL. Setelah itu kita menghitung beban gandar standar selama umur rencana, yang dimana rumusnya itu adalah WT sama dengan W18 dikali 1 plus G pangkat N dikurang 1 per G. Jadi langkah ini bertujuan untuk menghitung total beban sumbu standar acuan atau WT atau total SL yang akan diterima jalan selama masa operasionalnya umur rencana 20 tahun dengan memperhitungkan faktor pertumbuhan lalu lintas. Yang dimana WT ini adalah jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif. Untuk W18 adalah beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun. Untuk N adalah umur pelayanan, yaitu dalam satuan tahun. Dan G adalah perkembangan lalu lintas dalam satuan persen. Jadi W18 nya kita substitusi yang sebelumnya yaitu 196511 dikali 1 ditambah G nya yaitu 5% atau 0,05 dipangkat N yaitu 20 tahun kurang 1 per G yaitu 0,05 didapatkan WT yaitu 6.497.824 SL. Setelah itu kita asumsi nilai SN. Jadi mencari nilai SN atau kebutuhan struktur di atas setiap lapisan tanah atau material menggunakan persamaan ASTO yang kompleks karena rumusnya tidak bisa dibolak-balik secara aljabar langsung. Ini kita menggunakan trial dan error atau coba-coba hingga ruas kiri dan kanan sama. Jadi rumusnya itu adalah seperti ini. Di sini kita menghitung 3 nilai SN. Untuk perhitungan SN1 untuk lapis permukaan atau surface, kita masukkan MR sama dengan EBS yaitu sebesar 30.000 PSI. Lalu trial dan error, nilai yang membuat persamaan seimbang adalah SNI 2,38. Begitu pula dengan perhitungan SN2 untuk lapis fondasi atas atau base course. Itu kita masukkan MR-nya itu 11.000 PSI melalui trial dan error persamaan yang seimbang saat nilai SN2 yaitu 3,42. Lalu perhitungan SN3 untuk lapis fondasi bawah atau sub base course, kita masukkan MR yaitu 9.000 PSI dari CBR 6% dan melalui trial dan error persamaan akan seimbang saat nilai SN3 yaitu 3,68. Dan ini juga bisa dengan cara grafik. Setelah itu kita menghitung tebal lapisan perkerasan. Untuk lapis permukaan
atau D1 yaitu aspal beton, itu rumusnya SN1 per A1, yang dimana SN1 itu adalah 2,91 per 0,45 menghasilkan 6,467 inci. Jadi kita konversi nilai inci ini ke cm, didapatkan nilai 6,467 ini kita bulatkan jadi 6,5, yaitu dengan 17 cm. Nah, kemudian ketebalan 17 cm ini dipecah menjadi 3 jenis lapisan aspal standar Bina Marga, yaitu ACBC, ACBC, dan ACBase. ACBC atau lapis aus itu 4 cm, itu merupakan syarat minimum. Untuk ACBC atau lapis antara itu 6 cm syarat minimumnya. Untuk ACBase yaitu 7 cm, sisanya dari 17 cm totalnya dikurang 4 cm dikurang 6 cm. Lalu kita koreksi SN1. Jadi SN1 nilai koreksinya adalah A1 dikali D1. Jadi 0,45 dikali 6,5. Dan nilai koreksinya adalah 2,925. Lalu kita menghitung tebal lapis fondasi atas atau D2, yaitu rumusnya SN2 dikurang SN1 per A2 dikali M2. Dimana SN2 yaitu 4,01 dikurang 2,925 per 0,14 dikali 1,4 didapatkan hasil 5,5357 inci, yang dimana itu kita bulatkan menjadi 5,6 inci sama dengan 15 cm. Jadi ketebalan, maaf ini lupa saya hapus. Jadi untuk koreksi nilai SN2 nya yaitu D2 dikali A2 dikali M2, yaitu sama dengan 5,6 dikali 0,14 dikali 1,4, dan nilai koreksinya adalah 1,098. Dan lalu yang ketiga adalah kita menghitung tebal lapis fondasi bawah atau D3 dengan rumus SN3 dikurang SN1 plus SN2 per A3 kali M3, didapatkan nilai yaitu 26 cm. Dan untuk hasil perencanaan tebal perkerasan akhir untuk lapisan permukaan surface itu lapis ausnya ACBC, tebal rencananya adalah 4 cm. Lapis antara yaitu ACBC itu tebal rencananya 6 cm. Dan lapis fondasi aspal atau ACBase itu tebal rencananya 7 cm. Untuk lapis fondasi atas atau base agregat granular, tebal rencananya adalah 15 cm. Dan lapis fondasi bawah atau subbase itu dengan agregat atau granular itu tebal rencananya adalah 26 cm. Baik, sekian dari buku 2B4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih.